Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, saya mau tanya Mbak. Jadi yang sebenar-benarnya dukun, dukun itu gimana sih? Apa iya dukun kalau nggak nipu ya cabul Mbak? Ya kan saya sudah bilang mas, jauh-jauh hari sebelum berbulan-bulan lalu mungkin ya, Ya. saya sudah bilang yang dikatakan cabul dan ibu itu bukan keranahnya mas, maksudnya itu bukan dukun, gitu loh. Hmm. Jadi dukun dalam hal Jawa ini yang saya tahu seperti ini, bukan yang saya tahu, bukan saya tahu orangnya. Hmm. Jadi dukun ini malah sulit ditemui. Dia itu pekerjaannya cuman membangkitkan daya spiritual kejiwaannya dia. Mohon maaf, dalam kepercayaannya dia. Jangan sangkut pautkan kepercayaan harus begini, Anda nanti mengatakan ini syirik musyrik. Kalau kita bicara syirik dan musyrik ranahnya panjang. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya satu agama mas, tidak hanya satu keyakinan, kan begitu. Selama dia tidak menjatuhkan orang lain, bagi saya monggo. Masalah dosa dan tidaknya Tuhan yang menentukan. Jadi kita tidak akan membahas itu. Tidak akan. Oke. Terus yang dibawa untuk saat ini ada si A, si B, si C, si D itu yang dikatakan cabul. Apa cabulnya? Suruh mandi kembang, habis itu suruh telanjang, habis itu disetubuhi, habis itu terjadi kehamilan. Ini kan namanya pencabulan bagi saya. Ya, itu dukun bukan? Bukan. Dukun sebenarnya itu seperti ini loh. Ada orang datang mengetahui di saat dia sudah tidak laku spiritual, sedang santai di rumah seumpama suatu pondok atau suatu desa terpencil, dia datang terus, "Mbah, mohon maaf, ini seperti ini dan seperti ini, bagaimana?" Suruh mandi kembang 7 rupa seumpama. Dukun yang sebenarnya itu seperti ini, "Mbak, nanti setelah sampai di rumah, petik kembang yang warna atau jenis atau bentuknya itu beda lah, seumpama 7 jenis. Ini masuknya kerana ke 7 rupa. Tidak harus ke pasar, tidak, supaya ritual ini cepat dilaksanakan. Justru dukun ini menyuruh laku itu di rumahnya si orang yang punya masalah ini, bukan di rumahnya si dukun. Terus kenapa ada kejadian seumpama yang saya katakan dimandiin segala, terus harus dibelai-belai, akhirnya ditunggangi dengan banyak alasan kan seperti itu tuh mas. Itu kan bukan dukun mas, itu oknum yang memanfaatkan sedikit pengetahuan tentang supranatural untuk mencari suatu keuntungan pribadi khususnya. Karena apa? Kalau bukan untuk mencabul ya untuk mencari uang. Jadi ya dengan kehadiran harus beli inilah, beli itulah, beli minyak lah, beli apa. Dukun mana ada toh orang dukun zaman dulu mau masak, katakan dukun spiritual sebenar-benarnya. Mana ada seorang dukun Jawa tahu minyak Turki. Itu loh, ya. Tahu minyak apel jin. Ya. Dia itu tahunya malah mohon maaf menyan. Seperti itu, menyan yang dibawa kemana-mana, dikremus-kremus atau dibakar di situ. Tapi kalau sudah kita lari harus beli minyak Turki harga 5 juta. Ini sudah memanfaatkan suatu oknum, memanfaatkan, mohon maaf, yaitu tadi supranatural. Yang dikatakan dukun. Padahal itu belum dukun. Bukan dukun. Bukan dukun ya. Penipu. Intinya gitu aja, yang membungkus dirinya seolah-olah dia pakar supranatural yang bisa dikatakan dukun. Kan gitu. Nah sekarang kenapa saya selalu berpihak kepada supranatural? Karena maaf nggak maaf mas. Jadi begini, sekarang supranatural itu terkikis dan terinjak-injak. Padahal mereka ini orang yang punya Tuhan. Berarti mempercayai suatu gaib. Jangan terus saya bilang Tuhan terus mereka ini individu loh. Yang benar Tuhan saya, yang benar Tuhan saya, yang benar Tuhan. Kalau kita bicara seperti itu, mohon maaf, hukum di dunia ini nggak berlaku seadil-adilnya. Bagi saya begitu loh mas. Jadi dikatakan syirik, dikatakan musyrik, dikatakan apa, kita bicara di kerana apa dulu. Itu loh mas. Kalau kita bicara di kerana global ini, dunia ini, kita itu hidup nggak sendiri mas. Kita mempunyai kepercayaan masing-masing. Kan begitu loh. Nah yang benar yang mana? Bukan kita yang menentukan. Yang menentukan ya sang pencipta. Kan begitu loh mas. Ini sebenar-benarnya ilmu. Kan begitu.
Oke Mbah, terima kasih penjelasannya. Begitu tadi sebenar-benarnya dukun ya Mbah ya. Iya. Nah, justru mereka itu ya Sulit ditemui, Mas. sulit ditemui dan apa itu yang mereka lakukan hanya laku lakon ya, Nah. lakon Karena ada prinsip spiritual. supranatural itu ilmu iki saronone kanthi laku. Gitu loh, Mas. Kalau sudah kerana nipu apel jin segala macam, ini penipu yang membungkus dia dengan supranatural. Apalagi dengan mengatakan ada pasien wanita disuruh mandi kembang di tempat, akhirnya dengan alasan ini itu supaya bisa disetubuhi. Kalau bicara seperti ini nanti panjang sekali, Mas. Panjang sekali ya. Akhirnya ada kata melon. Melon itu adalah seseorang wanita hamil jarum 1 yang dihamili pacarnya seumpama. Takut nanti orang tuanya ini mengetahui, akhirnya dibuat tumbal saja si bayi ini supaya kaya nanti. Akhirnya kerananya apa? Penipuan. Permainan seperti ini sudah saya kuasai di tahun 2000. Jadi intinya kalau memang menganggap dukun itu cabul dengan nipu, coba membuktikan. Ya yang dia buktikan nanti, yang dihadirkan ini bukan orang dukun yang dia maksud, yang standar dukun, Mas. Yang dihadirkan adalah oknum-oknum yang sedikit tahu tentang supranatural untuk kepentingan pribadi. Yang dihadirkan pasti seperti itu, karena mereka menganggapnya, mohon maaf, dukun ini seperti ini yang dianggap dukun. Dia sudah salah definisi. Dan ketambahan lagi ada suatu goib-goib bermunculan ini, ya kan, mengatasnamakan dukun, padahal yang dia bukan dukun. Sampai ada, ya saya bahas lagi, sampai ada yang mampu lari ke surga, lari ke update hari neraka, kan seperti itu loh, Mas. Dia bukan dukun. Bukan dukun ya. Walaupun dia mempunyai, mohon maaf, titel, kan gitu loh, tapi bukan dukun. Oke lah, terima kasih Mbah penjelasan sedikit tentang dukun. Kita sambung lain kali Mbah. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.